Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama aku Kemala Dewi Kencana dengan NPM 101211137 dari kelas C6 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama 4. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi pendidikan agama Islam tentang hubungan rukun iman dengan rukun Islam. Iman berasal dari kata amana yang artinya percaya atau menerima. Lawan kata amana adalah kafaro, artinya menolak atau menutupi. Orang yang percaya atau menerima kebenaran disebut dengan mukminin. Menurut Al-Quran, seseorang bisa dikatakan mukmin apabila dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar atau ketentuannya Allah. Urutan rukun iman yang kita kenal dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, yaitu Rasul menjawab, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Allah, kitabullah, Rasulullah, hari akhir, dan ketentuannya yang baik atau yang buruk. Hadis riwayat Al-Jamaah. Yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah artinya menerima atau percaya kepada zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Aplikasi beriman kepada malaikat adalah menerima dan meyakini yang dibawa malaikat Jibril, yaitu wahyu Allah, dan menerima atau meyakini tugas yang diberikan Allah kepada para malaikat. Yang ketiga ada iman kepada kitabullah. Beriman kepada kitabullah adalah menjadikan Al-Quran sebagaimana fungsinya. Yang keempat ada iman kepada Rasulullah. Aplikasi beriman kepada Rasulullah adalah mengakui dan menerima fungsi dan wewenang Rasulullah dengan cara yang pertama, mengikutinya dalam rangka cinta kepada Allah. Yang kedua, mentaatinya dalam rangka mentaati Allah sebagai pencipta. Yang kelima ada iman kepada hari akhir. Aplikasi beriman kepada hari akhir adalah mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat nanti dengan banyak melakukan amal kebaikan, hati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia, menghindari dari perbuatan yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha beramal yang terbaik. Yang keenam ada iman kepada takdir Allah. Segala sesuatu kejadian di muka bumi hakikatnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang nasib manusia di akhirat, tidak ada manusia yang mengetahui bahwa dirinya akan masuk surga atau neraka. Nah, setelah tadi membahas tentang rukun iman, selanjutnya kita akan bahas tentang rukun Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 tonggak, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8. Rukun Islam yang ke-1, kedua, dan ketiga yaitu syahadatain, sholat, dan zakat. Syahadatain, sholat, dan zakat adalah 3 ajaran pokok agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Syahadatain adalah rukun pertama dalam berislam. Syarat masuk Islam adalah melaksanakan syahadatain. Setelah seorang mukmin menjadi muslim atau telah melaksanakan syariat syahadatain, maka wajib bagi mereka melaksanakan kewajiban seorang muslim, yaitu kewajiban melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang keempat yaitu saum. Perintah saum adalah perintah yang harus dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis atau ibadah yang terlembagakan mengenai awal dan akhirnya.
Rukun Islam yang terakhir atau yang kelima adalah haji. Haji adalah berkunjung ke Ka'bah. Melaksanakan ibadah haji hakikatnya adalah memperingati kejadian yang dialami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Kejadian tersebut seperti tawaf, wukuf, melempar jumroh, sa'i, dan menyembelih kurban. Setelah mengetahui apa itu rukun iman dengan rukun Islam, sekarang kita bahas hubungan rukun iman dengan rukun Islam. Hubungan rukun iman dengan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Hubungan rukun Islam, rukun iman, serta ihsan oleh Abu A'la al-Maududi bagaikan sebatang pohon, iman sebagai akar, Islam sebagai batang, dahan, ranting, dan daun-daunnya, dan ihsan adalah sebagai buahnya. Iman yang baik ibarat akar pohon yang baik. Apabila akar baik, maka batangnya pun baik. Hasilnya adalah ihsan, yaitu buah yang akan menjadi rahmat bagi segenap alam atau rahmatan lil alamin. Jadi, rukun iman dengan rukun Islam itu sangat berhubungan, karena semisal iman kita tidak kokoh, berarti rukun Islam kita itu tidak akan terlaksana dengan baik. Misalnya sebuah rumah tidak mempunyai pondasi yang kuat. Pondasi itu bisa disebut dengan iman. Terus iman kita itu tidak kuat, berarti rumah yang kita bangun itu tidak akan kokoh atau runtuh karena iman atau pondasinya tidak kuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang hubungan rukun iman dengan rukun Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.